Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek-nenek membawa tomat untuk dibawa ke kantor camat. Oh iya, kita umat Muhammad, sambutlah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita aturkan kehadirat Allah rasa puji dan syukur kita yang setinggi-tingginya, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, masih memberi kita nikmat kesempatan, kesehatan, dan nikmat iman pastinya, sehingga kita masih bisa berkumpul di dalam musola yang sama-sama kita cintai ini, yang untuk menyembah dia kepadanya. Walaupun tadi di saat kita berbuka puasa turun hujan, itu tidak akan menghalangi diri kita untuk mendatangi musola yang sama-sama kita cintai. Kita panjatkan doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan bersama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan selawat yang kita bacakan tadi, nanti di yaumil mahsyar kita mendapat syafaat daripada beliau, yang mana di yaumil mahsyar nantinya tidak ada yang bisa menolong kita melainkan amal ibadah kita di dunia ini, menghadap kepada Allah dengan hati yang suci dan pastinya syafaat daripada Nabi. Jadi Bapak Ibu jangan malas untuk berselawat. Yang sama-sama kita hormati pengurus Mushola Darul Quran As-Sam, tentunya yang telah bersusah payah mengatur segala bentuk kegiatan di musola yang sama-sama kita cintai ini. Bagaimana kegiatan itu tertata dengan baik, bagaimana masjid ini bersih, bagaimana listriknya tidak habis, itu tidak lepas dari pemikiran dan kerja keras pengurus musola Darul Quran As-Sam ini. Jadi patut kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada anak-anak kita yang nantinya akan meneruskan generasi bangsa dan agama pastinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan Ambo menyampaikan beberapa pesan ataupun tausiah singkat di malam hari yang berbahagia ini. Ambo duduk resiko bukan berarti Ambo lebih pintar, lebih hebat, tidak. Cuma Ambo diamanahkan oleh pengurus untuk memberikan tausiah singkat saja sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan judul Ramadan adalah waktu terbaik untuk melatih keimanan. Sebenarnya Ramadan itu aku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu lagunya kan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran, panjang lagu Ramadan kan.
Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar segala? Mana lo berlapar-lapar? Coba makan siang hari itu leh. Nah, jadi Ramadan itu Bapak Ibu yang terhormati Allah, mungkin dari malam pertama sampai malam gini kok nggak sakit atau mimpi mendengar itu saya mas. Jadi sebenarnya Ramadan itu diberikan kesempatan kepada kita khusus umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan judul tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk melatih keimanan. Yang menurut Bapak Ibu, iman itu laksana diberikan oleh Allah kita seekor kuda. Buktinya kita beriman bang, sesuai dengan Al-Baqarah 183 itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itulah puasa di siang hari. Makanya kita datang malam hari sholat tarawih di Sigol, karena kita berpuasa siang harinya. Sudah diberikan oleh Allah kita seekor kuda. Cuman kuda tadi cuman bisa berlari sih baru, tak tentu arahnya. Jadi caranya kuda itu bisa jina, kemudiannya bisa mengontrol dirinya, tidak sembarang lari saja dong. Tidak tentu arah saja dong. Beko kudu kalau kudu yang sedang-sedang apa tuh, apalagi yang sedang-sedang muda tuh, asal lari saja urang-urang diantaknya. Jadi seperti itulah gambaran iman tuh baru. Itu iman tuh, imannya yang biasa-biasa saja baru. Karena kita terpanggil hati kita untuk melaksanakan ibadah puasa, makanya kita sholat tarawih. Jadi baca rojok kudu tadi itu bisa jina, bisa bermanfaatnya untuk kita tunggangi, bisa kita sudahnya membawa beban segala macam. Di Ramadan pula kita mendidiknya. Makanya bulan Ramadan itu dibilang adalah suatu tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi dilatih diri kita di bulan Ramadan, betul latih keimanan kita tadi, supaya kudu tadi pun tidak salah arah, asal lari saja nyontak rumah orang lain. Itu Pak Ibu yang dirahmati Allah. Cara melatihnya Pak, banyak cara melatihnya. Kalau seandainya orang itu berpuasa cuman sekedar menahan lapar dan haus saja, ada yang bermasalah dengan puasanya. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar terdidik keimanannya, ini tidak sekedar itu yang dilakukan di siang hari Ramadan. Dia mengisi siang Ramadan itu dengan berbagai macam amalan. Jadi tidak sekedar menunggu matahari terbenam sih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak lepas bibirnya dari mengucapkan zikir kepada Allah. Siang harinya tidak lepas dari membaca Al-Quran. Intinya ini tidak terlepas daripada mengingat Allah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga nanti di tanggal 1 Syawal itu, kuda tadi lah ibaratnya sudah menjadi kuda perang. Kuda perang maksudnya itu kuda parang. Kuda parang itu adalah kuda yang dipilih memang untuk melawan. Bahkan itu memang bukan untuk membunuh orang. Tapi nanti setelah Ramadan itu berakhir, itu akan berperang kembali melawan godaan setan, hawa nafsu, lebih besar godaan daripada bulan Ramadan kok. Jadi kalau kuda tadi lain sudah terdidik seperti kuda perang, murah, disuruh hanya berlari, suruh duduk aja dudukan, makannya tidak sembarang saja. Itu target kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga kita nanti menjadi kuda perang tadi, bisa terarah, terdidik iman gitu tadi. Sebagaimana yang Aco disampaikan oleh mubalik itu, hendaknya puasa gitu, hendaknya puasa ulang, jangan puasa ulang. Puasa ulang Pak, kalau ulang ketika dia berpuasa kan nyebungkus dirinya, menjadi kepompong. Kalau di pelajaran gitu di waktu di sekolah, nyebungkus dirinya menjadi kepompong. Setelah itu dia berpuasa, makan tidak minum. Kemudian dia berpuasa dengan baik, jadilah ia kupu-kupu yang indah. Jadi kupu-kupu karena memakan yang baik-baik saja. Dia makan sari bunga terbang, inggoknya dia jatuhkan di jalan, tumbuh lagi di tempat yang lain. Maksudnya
dia membawa kebaikan ke tempat yang lain. Nah, itu ya kalau yang puasa ular tadi. Kalau puasa ular, setelahnya makan kambing orang atau ayam orangnya lalu dia berpuasa juga, dia tidur. Kemudian dia berganti kulit. Nah, setelah bangunnya tetap saja ular namanya. Tetap jadi makannya kambing orang, tetap jadi makan ayam orang. Tak berubah. Jadi itulah orang-orang yang merugi melewatkan Ramadan ini. Jadi caranya Ramadan kita bisa khusyuk beribadah di dalamnya. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Nah, mungkin orang menghayal bisa tahun 2030 lah Ramadan. Alun tentu sampai umur kita di sini. Ramadan yang lalu banyak risiko kalau sama-sama sholat sama gitu. Tapi ini meninggal. Jadi anggap Ramadan kita ini adalah Ramadan terakhir kita. Tapi itu juga dengan beribadah yang lain. Makanya di rukun agama itu kan ada 3. Islam, iman, dan ihsan ya. Yang ihsan yang terakhir tadi. Ketika kamu beribadah kepada Allah, yakinlah seolah-olah bahwa kamu melihat Allah. Tapi kalau seandainya kamu tidak bisa melihat Allah karena Allah itu tidak terlihat karena dia gaib, ya, yakinlah bahwa Allah itu sedang melihatmu. Jadi kan ketika kita tegak ditambah sejadah tadi, kita angkat takbir itu, Allah sedang menjadi. Kalau awak diperhatikan orang, awak contohnya kerajaan ditambah rumah bertukang, dikontrol di rumah bertukang, mungkin minum kopi sih kerajaan, tapi ada orang berkurang ya. Sama dengan kita beribadah. Ketika Allah sedang mencari, hanya Allah mencari. Tidak mungkin kita asal sholat saja. Pasti kita menjaga gerakan sholat itu. Kita akan menjaga dari segala hal yang merusak ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa sekarang kita sudah berada di akhir zamannya. Sebelum kiamat itu datang, kita akan melewati 5 fase. Yang pertama itu fase kenabian. Itulah lewat Bapak Ibu yang dirahmati Allah di zaman Nabi dulu, Nabi Muhammad lah lewat. Yang kedua itu di masa Khalifah Umar Siddiq, sahabat Nabi yang sampai tadi lah lewat, sudah tidak ada penilai. Kemudian fase yang ketiga ada namanya masa kerajaan Utsmaniyah, Abbasiyah, lah lewat, tidak ada itu lagi. Dan kini kita berada di fase yang keempat. Kita mulai berada di akhir zaman. Tinggal zaman lain yang Bapak Ibu. Yang terakhir itu adalah yang mana nanti muncul Imam Mahdi. Kalau muncul Imam Mahdi, setelah itu kiamat dunia. Muncul Imam Mahdi, maka di saat itu Islam berjaya balik kembali setelah dipimpin oleh Imam Mahdi, cuma sebentar saja. Setelah itu kiamat. Apa tanda-tandanya kita sudah berada di akhir zaman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang pertama terangkatnya ilmu. Jadi tidak berapa orang yang berilmu itu lain. Orang yang lebih memandang popularitas daripada ilmu. Kalau pandai anak-anak gadis itu berjoget, goyang-goyang dumang, itu rekam di TikTok, itu akan lebih cepat terkenal daripada orang-orang yang berilmu. Coba cara-cara gitu, saya jangan orang itu. Tapi kalau goyang dumang itu banyak tuh yang malingnya, banyak penontonnya. Itu terangkan ilmu. Orangnya kalau banyak ulama dipanggil oleh Allah, orang-orang yang berilmu tadi dimatikan oleh Allah satu-satu. Itu tandanya kita sudah berada di akhir zaman. Tak lama mulai dunia akan kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, acok terjadi gempa. Kalau kampung kan harus disapu Bapak Ibu, hampir dilari. Itu salah satu tanda kita sudah berada di akhir zaman. Kemudian waktuku terasa cepat berlalu. Padahal baru hari Senin, besok hari Sabtu. Capek pada hari besok hari Jumat, besok hari Sabtu, besok hari Minggu. Atau Senin ya. Kata Nabi, kiamat itu tidak akan datang sebelum waktuku terasa singkat. Pendek rasanya waktu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya tandanya aku fitnah merajalela. Di sindang di siku kita dengan kita lingkup itu di media massa, fitnah itu merajalela. Kemudian banyak terjadi pembunuhan. Orang membunuh apa santai saja yang bentuk tidak pada khususnya orang bunuh apa yang padahal membunuh satu orang muslim itu dosanya sama dengan membunuh seluruh orang muslim. Kadang-kadang ada orang bercakap dan bunuh karena dia tidak tahu berapa besar dosa membunuh itu. Ketika kita membunuh satu orang muslim,
maka dosanya sama dengan kita membunuh seluruh orang muslim. Ketika kita membunuh satu orang beriman, sama dosanya kita membunuh seluruh orang beriman. Itu apa yang dirahmati Allah. Kemudian hadirnya pemimpin yang bodoh di negeri kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, na'udzubillah min dzalik, banyak bermunculan pemimpin yang bodoh. Itu yang kita pungkiri. Jadi saudara kita di Palestina itu ini butuh dibantu. Pemimpin-pemimpin kita yang bodoh itu membela Israel secara tidak langsung. Bahkan namunlah secara langsung itu bermunculnya pemimpin yang bodoh. Apa penyebabnya pemimpin bodoh hadir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang pertama, hadirnya disebabkan oleh pemilih yang bodoh. Dan yang kedua adalah ketika dosa manusia itu di suatu negeri itu, kata Allah, sudah banyak, maka kami akan memberikan kepada kalian pemimpin yang bodoh atau pemimpin yang zalim. Jadi banyak pemimpin itu yang zalim gini, berarti banyak dosa masyarakat Allah. Itu salah satu tandanya. Kemudian antara hukum tidak adil. Dari TV, nenek-nenek mencilok kayu, mencilok ubi, sama 7 tahun di penjara. Tapi kalau undang-undang yang lebih tidak jadi masalah, karena bisa saja yang bebas. Itu. Kemudian hukum diperjualbelikan, bisa dibanding hukum gitu. Kalau itu lebih bisa kita banding. Kemudian darah ditumpahkan dengan mudah dalam pikir orang lain. Dan yang terakhir, orang yang saling memutus tali silaturahmi. Kalau kita temukan yang 10 hal merasuk, tidak ada yang tak temukan, berarti kita sudah berada di akhir zaman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tinggal satu zaman lagi. Jadi Pak, nanti satu zaman ini lagi itu mati gitu lain. Baru keluar nanti Imam Mahdi yang merasuk, itu tidak akan bertemu dengan Imam Mahdi. Kalau umat Muhammad itu rata-rata kan cuma 63 tahun. Mudah-mudahan kalau sembuh dengan Imam Mahdi itu. Jadi di dalam hadis Nabi itu terlepas hadisnya itu dhaif atau tidak, bahwa umat Islam itu, kata Nabi, tidak akan melebihi umurnya 1500 tahun. Tidak akan lebih dari itu. Sekarang umur di kalender Hijriah itu 1447. Betul ya? Berarti lebih kurang umur umat Islam itu sampai 23 tahun ya. Bukan umurnya. Umur Islam tadi. Pelan-pelan Islam pun nanti akan terasa asik. Aneh rasa orang, ada orang baik sembahyang saja bisa. Itu aslinya rasa orang lain. Islam itu datang dari tempat yang asing. Ketika Nabi Muhammad tuh berdakwah dulu seorang yang asing terang adalah bisa Islam itu akan kembali asik. Kata Nabi, Islam itu nanti di akhir zaman tak ubahnya laksana kita mungkin gambar hati. Kalau gitu panci, baru tadi itu makan gitu. Tapi kalau kita latih pada mati tadi. Jadi caranya kita ganggam baru ibarat menurut cerita orang. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mumpung Ramadan ini masih panjang, mumpung kita masih diberikan kesempatan, jadi jangan kita sia-siakan Ramadan, Pak. Karena ada beberapa hari lagi. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya, mari kita latih diri kita dari kini, berhasil atau tidaknya Ramadan kita tidak dilihat di bulan ini. Ya, itu masih pendidikan kok, ibarat orang masuk polisi, tentara, ini masih pendidikan kok. Hasilnya Pak bisa dicari setelah Ramadan 11 bulan tuh. Apa yang aplikasi yang pendidikan tadi bisa sepanjang bulan bisa. Berubahnya dari sebelumnya. Kalau berubah kepada arah yang lebih baik, berarti Ramadannya berhasil. Tapi kalau seandainya berubahnya, berarti Ramadannya gagal. Yang biasanya jarang-jarang itu sholat berjamaah, tapi 11 bulan tuh rajinnya berarti ada perubahan pada arah yang lebih baik. Yang biasanya berinfaknya cuma Rp500, berinfaknya jadi 5.000, ada perubahan berarti pada arah yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu pintar-pintarlah dalam beramal. Pintar-pintar maksudnya itu carilah amal yang pahalanya indah habis sampai kita mati. Itu yang sudah kau jariah tadi. Bantu di masjid kita, apa rasanya yang kurang masanya sekolah. Atau ibu-ibu bicara keluar, bicara di luar, tidak tuh sendal wudhu aroma. Pulang dari situ aku dibuka Shopee atau Lazada, sendal berwudhu padahal 100.000.
lebih kurang tapi 10 pasang. Letakkan di situ di tapi orang bodoh. Selama orang masih memakai itu, lama tinggi dong, mati gitu, masih dapat kita pahalanya. Nah, atau di situ apa yang kurang karpet atau mic lah contohnya, itu banyak rusak. Kita sumbang nggak perlu, Allah tidak mengatakan jumlahnya, nggak perlu kita tuh oh harus membayar bersedekah 1 juta, nah. Walaupun cuma 1.000. Nah, selama harta kita tadi ada di sini, maka akan mengalir sampai kita sudah mati. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman Allah, pintar-pintar dalam beramal. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan nanti di tanggal 1 Syawal, kuda yang sudah diberikan Allah ini, keimanan yang sudah diberikan Allah ini terarah kepada arah yang lebih baik. Terlebih terkurang aku mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.